Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dari Binani Nusantara University dengan NIM 260233431 akan menyampaikan tentang Hybrid Recommendation System, Content Based and Collaborative Filtering. Berikut ada beberapa outline yang akan kita pelajari nantinya terkait recommendation system. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya sistem rekomendasi itu sendiri. Kita akan membahas use case di beberapa tech giant seperti Netflix, Amazon, dan Facebook atau sekarang Meta. Kemudian kenapa recommendation system itu challenging, terkait beberapa problemnya, ada data sparsity, cold start problem, sama implicit feedback. Dan saya akan menjelaskan tentang cara kerja recommendation system baik dari content based dan collaborative filtering. Dan yang terakhir adalah secara teori praktikalnya itu implementasi dari recommendation system seperti apa. Kita mulai dari pentingnya dari recommendation system. Yang pertama, kita dari case study terlebih dahulu. Secara umum, recommendation system penting karena akan membawa engagement, kepuasan pelanggan, dan pastinya revenue yang di-generate oleh user. Karena user akan menemukan konten, produk, dan layanan yang relevan untuk mereka. Case study-nya adalah Netflix, video on demand provider. 75-80% hasil dari tayangan di video mereka adalah dari rekomendasi. Amazon, gak sebagian besar orang yang berbelanja di Amazon itu adalah dari rekomendasi. Facebook, orang bisa menemukan saran teman atau saran orang yang mempunyai keinginan atau hobi yang cocok itu berdasarkan rekomendasi. Bisa dibilang hal ini penting karena mendrive revenue dari suatu perusahaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini lebih detailnya, Amazon di 2021 revenue-nya itu 470 miliar dolar dan 35%-nya itu dari rekomendasi. Netflix juga seperti yang saya jelaskan tadi, 75-80% itu dari rekomendasi. Lalu kita masuk ke challenge dari recommendation system. Yang pertama, data sparsity. Sebagian besar data di suatu platform pasti mempunyai long tail distribution. Apa itu long tail distribution? Hal ini adalah misalkan di Netflix, sebagian besar 80% data mereka, film yang mereka punya itu tidak ditonton, atau jumlah yang menonton itu cukup sedikit orang yang menonton, sehingga hal ini cukup challenging untuk suatu algoritma untuk menemukan pattern atau pola yang akan direkomendasikan ke pengguna. Selain itu ada cold start problems, yaitu adalah analogikan seperti orang yang pertama kali masuk ke restoran dan restoran tersebut tidak mempunyai tidak mempunyai historical data pengguna tersebut, sehingga restoran sulit untuk menawarkan barang apa yang cocok untuk dibeli oleh pengguna tersebut. Kemudian yang terakhir adalah implicit feedback, di mana historical apa yang dilakukan oleh pengguna di suatu platform itu tidak semuanya itu penting. Contohnya, misalkan saya menggunakan Netflix, bisa jadi saya salah tekan suatu film, dan bisa jadi saya salah klik untuk like film tersebut. Hal itu akan cukup challenging bagi Netflix untuk merekomendasikan ke saya sebagai user, apalagi saya sebagai user baru. Kemudian ada user yang secara random nge-like seluruh film, atau ada user yang secara random melihat
list film yang ada, sehingga hal ini akan sulit untuk diinterpretasi oleh suatu algoritma dan disarankan ke user tersebut rekomendasinya, karena agak sulit untuk membedakan antara keinginan kesukaan pengguna tersebut dan tidak suka pengguna tersebut. Untuk dari challenge-challenge yang ada, saya akan menjelaskan ada dua konsep penting dalam sistem rekomendasi. Yang pertama adalah content based filtering, di mana content based filtering ini akan metode yang akan direkomendasikan kepada user ketika user tersebut sudah berinteraksi atau menyukai hal tersebut. Contohnya, jika user yang pertama menyukai movie yang pertama atau film yang pertama, kemudian dari deskripsi film pertama dibandingkan film ketiga itu sama atau hampir sama, misalkan dari teksnya, kemudian keyword, atribut, sehingga Netflix atau suatu platform bisa merekomendasikan film ketiga, karena bisa jadi user tersebut akan menyukai film tersebut karena secara konten itu sama, karena ini content based. Kemudian yang kedua adalah collaborative filtering, di mana hal ini adalah berdasarkan preferensi. Misalkan user A membeli pizza dan membeli salad, kemudian user B membeli pizza, membeli salad, dan membeli Coca-Cola. Hal ini kita bisa merekomendasikan kepada user A Coca-Cola karena user B membeli Coca-Cola, karena preferensinya sama nih, pizza dan salad, sehingga bisa jadi user A akan suka Coca-Cola. Itulah collaborative filtering. Nah, secara praktikal implementasinya kita bisa menggunakan diagram yang saya buat seperti ini. Dari database yang jumlahnya jutaan, contohnya jutaan film yang ada di dunia, kita harus menurunkan atau mengeliminasi beberapa film yang tidak cocok bagi user tersebut. Namanya itu adalah candidate generation. Dari candidate generation kita turunkan dari jutaan ke ribuan. Kemudian dari ribuan kita akan mengurutkan menggunakan ranker, sehingga ada beberapa list yang kita bisa rekomendasikan kepada user tersebut. Kenapa candidate generation itu penting dan collaborative filtering ini bisa digunakan sebagai candidate generation? Misalkan seperti ini. Misalkan tanpa candidate generation, maka seluruh user akan mengurutkan jutaan film yang ada atau jutaan item, sehingga hal ini akan cukup berat bagi sistem atau cukup berat bagi server untuk memproses semuanya. Bayangkan misalkan ada jutaan user, berarti ada 1 juta kali 1 juta. Jadi 1 juta film diurutkan satu persatu tiap user. Jadi ada sekitar 1 juta kali 1 juta. Itu banyak sekali. Misalkan dengan candidate generation, kita bisa mengurutkan dari jutaan menjadi keribuan. Kita candidate generation dulu, kita filtering dulu awalnya. Kemudian misalkan ada 1 juta user, dari setiap user itu ada yang 1000, ada yang 100. Karena lebih kecil, maka prosesnya lebih cepat. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa collaborative filtering untuk candidate generation, karena prosesnya cepat dan kita bisa membandingkan antara user yang lain, sehingga tidak dilakukan hal yang redundant atau berulang kali. Kemudian untuk content based filtering kita bisa mengurutkan. Kenapa harus content based filtering? Karena dari jumlah 1000 konten yang sudah kita filter menggunakan content based filtering dengan collaborative filtering, kemudian selanjutnya dengan content based filtering kita bisa mengurutkan berdasarkan metadata seperti genre yang disukai, kemudian topik yang disukai, atau tren yang disukai oleh user. Sehingga misalkan user A suka film horor, kemudian suka film action. Nah, dari 1000 filter atau 1000 kandidat yang sudah difilter menggunakan candidate generation, kita bisa bandingkan berdasarkan
genre yang disukai oleh pengguna. Nah, hal tersebut kita bisa tingkatkan atau kita bisa gabung. Makanya bisa dibilang hybrid recommendation system. Pada awal tadi, seperti yang saya jelaskan, kenapa hal ini itu sangat penting untuk sistem rekomendasi, karena prosesnya cepat, menggunakan collaborative filtering untuk ngefiltering di awal, kemudian personalize menggunakan content base, dan bisa men-tackle problem recommendation system, yaitu data sparsity atau cold start user. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Berikut referensinya, dan terima kasih. Saya Rahmat Kurniawan.